Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan POM pada forecasting. Untuk itu saya akan mengambil contoh. Di sini ada contoh data time series, ya. Data time series ada 12 waktu, ya. Di sini ada data penjualan dari 550, 400 dan seterusnya. Dan ini hasil hitungan secara manual. Kita akan coba menghitungnya dengan menggunakan POM for window untuk forecasting dengan berbagai metode forecasting. Untuk itu kita akan masuk ke dalam POM for window untuk metode forecastingnya. Ini adalah POM for window. Di sini ada menunya, kemudian kita pilih di sini ada forecasting. Oke. Kemudian di sini ada new. Nah, untuk itu ada data time series, kemudian ada simple square. Ini yang paling banyak digunakan adalah time series dan simple square, multiple regression, ya. Nah, kita akan masuk ke time series terlebih dahulu. Kita klik. Tadi kita punya data ada 12 data. Number of periodnya adalah 12, ya. Ini 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kemudian kita oke. Nah, sini adalah datanya. Kita bisa ganti judulnya data atau apa sesuai dengan data yang kita punya. Lebih baik kita ganti dengan data. Oke. Ya, kemudian kita masukkan datanya. Kita lihat datanya. Nah, kita adalah ini. Ini datanya, data salesnya 550, 400, 350, ya. 550 dan 400. Ini 550, kemudian 400. Ya. Dan data berikutnya 350, 600. 350, 600. 350, 600, ya. Dan data berikutnya 750, 500. 750, 500. 750, 500. Data berikutnya 400, 650. 400, 650. 400, 650. Kemudian data berikutnya 850, 600. 650, 600. Dan data berikutnya 450, 700. 450, 700. 450, 700. Oke, jadi itu datanya sudah masuk, ya. Data time series-nya. Data time series adalah data yang dicatat berdasarkan runtun waktu, ya. Apakah mingguan, harian, bulanan, atau tahunan, ya. Dan di sini ada metode untuk time series itu ada beberapa metode, ada knife model, kemudian moving average dengan bobot, exponential smoothing, kemudian exponential smoothing dengan trend, kemudian trend analysis, kemudian linear regression, kemudian multiplicative decomposition, ya, untuk seasonal model, ya. Jadi untuk data seperti ini hanya dari naive model sampai dengan
linear regression atau least square. Oke, kita coba terlebih dahulu dengan naive model. Naive model itu adalah data yang model yang sangat sederhana. Nah, kalau data ini sudah masuk seperti ini, kita pilih naive model atau naive method, kemudian solve. Maka ini akan menghasilkan seperti ini. Dia untuk forecast data next period, kan tadi data kita adalah 12 data, berarti ini adalah forecasting ke periode ke-13. Ya, di sini ada biasnya, hitungan biasnya, kemudian ada mean absolute deviation, kemudian mean square error. Mean square error ya. Ini adalah mean square error ini adalah varian ya. Kemudian ada standard error. Nah, yang kita perhatikan adalah standard errornya. Kemudian ada MAPE, yaitu mean absolute percent error ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah standard errornya 219,12. 219,22, sorry. Nah, kemudian setelah kita lihat di sini, kita bisa lihat grafnya. Memang di sini ada detail dari error analisis. Kalau kita buka ini adalah detail hitungannya. Detail hitungannya di sini ya. Ini ada standar errornya di sini atau standar deviasi kalau pengertian biasanya ya. Nah, kemudian ini karena dia adalah naive model, maka nilai forecast berikutnya adalah merupakan hasil dari data sebelumnya. Kemudian sini error itu adalah selisih antara data dengan nilai forecast ya. Jadi 400 kurangi 550 minus 150. Kemudian absolute errornya, kemudian error kuadratnya, kemudian percentage error, percentage error. Ya. Nah, semuanya sama ke bawah. Kemudian di sini hitungan dari MAPE-nya, kemudian MSE-nya dari data yang tadi pertama kali muncul ya. Di sini kalau kita tarik sini ya, ini MAPE-nya di sini kita lihat di sini MAPE-nya 0,33. Kemudian MSE-nya kalau kita di sini adalah 39318 ya. Kemudian MAD-nya kita lihat di sini 18636. Kemudian biasnya di sini adalah 13,64. Jadi itu bias rata-rata. Oke, jadi nilai forecast-nya periode ke-13 adalah 700. Kemudian standar error-nya adalah 219,22. Jadi itu ya, kita lihat detail dari error-nya dan perhitungan dari ketelitian dengan berbagai macam rumus. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya di sini adalah grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini ya. Jadi dia semacam apa pengkopian tapi hanya berbeda satu periode ya. Jadi yang aslinya yang ini, kemudian yang garis putus-putus ini adalah forecast-nya. Oke, nah itu adalah penggunaan dengan menggunakan naive model. Kemudian kalau kita ingin menggunakan metode yang lain, jadi kita bisa membandingkan antara naive model dengan model-model yang lainnya, mana yang lebih akurat. Kemudian moving average, rata-rata bergerak. Nah, kita klik kan rata-rata bergerak ya. Di sini ada untuk rata-rata bergerak kita bisa setting bergeraknya adalah satu. Kalau satu berarti dia sama dengan naive model ya. Kalau satu di sini ini kita lihat di sini ya itu sama persis dengan naive model ya. Nilai forecast-nya adalah 700, kemudian standar error-nya 219,22. Jadi sama persis ya. Gambarnya pun sama dengan yang naive model. Ya, itu kalau kita menggunakan moving satu. Dan kalau kita kembali ke data lagi, di sini kita bisa moving 2 ya, moving 2. Kemudian kalau kita lakukan solve ya, moving 2 kalau kita lihat di sini standar errornya di sini nilai forecastnya 575 lebih kecil ya. Kemudian di sini standar errornya di sini adalah 249 lebih besar lagi. Ya, tadi kan 219 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah grafiknya dengan moving 2. Nah, seperti itu ya. Jadi grafiknya nih masih patah-patah, masih mengikuti data aslinya.
Kemudian kita kembali lagi ke data kita dengan moving 3. Dengan moving 3, maka kita bisa lihat standar errornya bagaimana. Nah, standar errornya ternyata masih lebih besar lagi, 226 ya. Kemudian di sini kita lihat grafiknya. Grafiknya di sini ya. Nah, masih patah-patah seperti ini ya. Tapi dia dimulai di forecastnya dimulai ke periode keempat ya. Ini kita lihat di sini ya. Jadi kalau ini kursornya kita gerakan maka nilainya akan tampak ya. Ini ya, nilai akan tampak nilai nilai angka pada titik-titik potongnya pada titik-titik patah-patahnya. Kemudian kita kembali ke data kita. Kalau kita lihat di sini dengan moving 4 ya berarti kita forecast ke data yang kelima ya. Kita solve ya. Maka kita lihat di sini 189 ya. Jadi sini lebih kecil dari standar deviasi dari sebelumnya ya. Jadi ini yang paling kecil 189 ya. Berarti ini yang paling baik untuk melakukan forecast dengan metode moving average untuk data tersebut di atas ya. Nah, kalau lihat grafiknya dia, nah ini sudah smooth ya, nilai forecastnya sudah smooth. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau di sini movingnya kita kita tambahkan menjadi moving 5. Apakah dia menjadi lebih kecil? Ya, kita tambah jadi 5, ini solve ya. Kemudian 167. 167 ya. Oke. Jadi makin kecil ya kelihatannya ya. Makin kecil. Nah, akan ya seperti ini ya. Tapi dia tidak tidak smooth lagi, tidak mungkin patah-patah ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini 0,6 soft ya. Di sini 212 ya. Naik lagi ya. Naik lagi ya. Jadi naik lagi 212 di sini. Kemudian grafnya, nah dia lebih hanya saja di sini dia untuk forecast ke ketujuh ya. Nah, dari data tadi ternyata untuk yang forecast yang terbaik itu adalah kalau kita menggunakan adalah uh, 4 forecast ya, 4 moving ya, 4 moving ya, di mana dia standar errornya adalah 189 ya. Oke ya. Ya. Jadi itu kalau kita dengan dengan 4 dengan 5 moving di sini tadi ini ada 189, satu tetap 167 masih lebih kecil, akan tapinya di sini dari segi forecastnya dia sudah terlalu banyak ada data yang hilang di sini ya. Ya, data yang hilang di sini forecast pada bagian ini tidak terlihat ya. Oke. Ya, jadi untuk selanjutnya kita bisa melakukan analisis di sini, dari analisisnya dari detail errornya di sini ya. Dari segi MAP-nya, kemudian MSC-nya, MAD dan biasnya ya. Nah, itu untuk uh, menggunakan moving average ya. Jadi kita bisa bandingkan dengan menganalisa dari standar errornya. Kemudian setelah itu adalah di sini ada uh, weight moving average ya. Weight moving average ya, di sini ada dengan bobotnya, kita bisa bisa memberikan bobotnya di sini ya. Tapi ini jarang kita gunakan. Kita lanjut ke smoothing. Model smoothing. Untuk model smoothing ini ditetapkan di sini nilai alpanya adalah 0,5. Kemudian untuk data pertamanya forecastnya biasanya adalah sama dengan datanya. Jadi di sini kita patok dengan 550 ya. 550. Kemudian kita solve. Nah, maka di sini kita dapatkan pada periode ke-12 adalah 626 ya. Di sini standar errornya adalah 189 ya. Jadi hampir sama dengan moving 4 ya tadi ya 189 ya. Jadi dengan satu data kita bisa analisis dengan beberapa metode, dengan live model, dengan moving average, dengan exponential smoothing ya. Nah, untuk exponential smoothing di sini grafiknya seperti ini ya. Ya, karena dia dimulai dari awal maka grafik forecastnya akan memulai dari awal juga ya. Seperti ini.
Nah, ini juga kita bisa melakukan analisis dengan kita mengubah-ubah nilai alfanya 0,5, 0,6, 0,7 ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita merubah menjadi 0,6 ya, maka kita bisa lihat dia berapa standar errornya. Di sini 195. Jadi naik lagi ya. Naik ya, tadi 189 ya. Kemudian ini grafiknya ya. Jadi kita bisa lihat standar errornya dan grafiknya dan nilai MAP-nya dan seterusnya ya. Kemudian dia 0,7 di sini kalau 0,7, maka kita bisa lihat di sini nilai forecast-nya pada periode ke-13, kemudian ini 200. Jadi naik lagi standar errornya ya. Kalau dengan 0,7. Nah, sekarang bagaimana kalau kecenderungannya ini 0,4? Kalau kecenderungannya 0,4, di sini adalah 0,4 ya, kita solve ya. Maka di sini 183 menjadi lebih kecil ya. Tapi di sini nilai forecast-nya jadi besar ya. Nah, ini seperti itu gambarnya ya. Gambar dari nilai forecastingnya dan data aktualnya ya. Ya, sehingga dengan memainkan dari nilai alfanya kita bisa melakukan analisis dari dengan metode eksponensial, kemudian kita pilih nanti yang standar errornya yang paling terkecil. Oke. Kemudian eksponensial uh, with trend. Nah, eksponensial with trend ini kita bisa memasukkan data forecastnya di sini, kemudian di sini atau trennya, data trennya berapa ya. Kalau misalkan di sini kita masukkan 550 ya. Nah, kemudian di sini trennya di sini adalah 400 ya, 400. Nah, di sini 550 tadi forecastnya. Oke. Ya, kemudian di sini adalah eksponensial smoothingnya 0,5, kemudian beta smoothingnya 0,5 juga ya. Jadi dia bisa di sini kita bebas menentukannya nilai forecast awalnya atau nilai tren awalnya ya. Kemudian kalau sudah kita isi, kita solve, maka di sini adalah standar errornya ternyata besar ya. Kemudian nilai forecastnya adalah 625. Kemudian grafnya seperti ini ya. Oh, ya. Ternyata dengan menggunakan data awal yang besar tadi ya, ini akan memperbesar di sini ya trennya ya. Trennya menjadi naik ya. Coba. Ini kita bisa dengan lakukan dengan uji coba ya. Kalau ini trennya kita nolkan ya, bagaimana? Ya, kita lihat ya di sini dengan grafnya ya. Nah, ini sama dengan kalau dia nol itu sama dengan exponential smoothing ya. Exponential smoothing dengan yang tidak ada data trennya ya. Jadi di sini kita bisa lakukan simulasi dengan menggunakan nilai betanya dan nilai trennya ya. Bagaimana? Jadi kalau ini dinaikkan berarti dia titik awalnya juga naik ya. Sebagai contoh misalkan sini 100 ya. Kalau 100 maka dia kita solve di sini ya. Standar errornya kita bisa lihat grafiknya di sini. Dia akan naik di sini ya. Oke ya. Jadi tren itu dia akan mempengaruhi bentuk awalnya dan bentuk-bentuk yang selanjutnya. Oke, itu dengan menggunakan exponential smoothing with trend. Kemudian trend analisis. Ya, trend analisis berarti trend analisis dengan data seperti ini ya. Ini tidak ada lagi yang ditambah datanya, langsung kita bisa menggunakan datanya ya. Oke. Kemudian di sini trend analisis, kemudian di sini ada linear regression ya. Untuk linear regression ini ya untuk datanya, kemudian ada time-nya ya, time-nya dengan 1, 2 sampai 12 ya. Oke ya.
Oke, untuk trend analisis di sini tadi ya, kembali ke sini ya. Kemudian kita langsung solve ya. Maka ini trend analisis ini kita bisa lihat di sini nilai forecastnya dari untuk periode 13, 14 dan seterusnya sampai periode ke 26 ya. Di sini kita bisa lihat standar errornya. Standar errornya di sini adalah 149. Jadi lebih kecil dari yang lainnya ya. Tadi kita lihat yang dibandingkan dengan metode knife model, dengan metode moving average, dengan metode eksponensial ya, ini ternyata dia bisa termasuk yang terbaik. Jadi dari satu data itu kita bisa pilih nanti metode mana yang paling baik, yaitu dilihat dari standar errornya yang paling kecil ya. Sini grafiknya, sehingga kita bisa lihat ini yang garis putih-putih ini adalah nilai forecastnya. Oke ya. Kemudian kita balik kembali lagi di sini, kita lihat dengan metode linear regression least square. Nah, jadi kalau dengan metode linear regression least square ini dia pakai ada data X dan ada data Y-nya ya. Data X-nya ini adalah data, nah, kemudian Y-nya data X-nya adalah waktu ya. Waktu, data Y-nya adalah data ya. Oke, kemudian ini soft. Ya ini sama seperti data trend. Hanya saja di sini dalam bentuk persamaan. Di sini persamaannya adalah nilai A-nya adalah 459,8486 ditambah dengan nilai B-nya 16,43 ya. Kemudian standar errornya adalah 149. Ya, 149 ya standar errornya. Ini grafiknya seperti ini ya. Nah, ini sama dengan trend model ya. Kalau kita lihat lagi kembali ke trend model, ya ini datanya kita lihat ke trend model. Trend model ini ya. Kita coba di sini. Maka kita lihat di sini adalah ini bentuk persamaannya sama ya. Bentuk persamaan sama dan standar errornya juga sama ya. Jadi trend model sama regression analysis, simple regression analysis, kita akan menghasilkan data yang sama. Oke. Nah, itulah penggunaan dari forecasting pada POM ya, dengan satu data nilai nilai time series itu kita bisa menganalisis dengan menggunakan knife model, kemudian moving average, kemudian moving average dengan bobot, kemudian eksponensial, kemudian dengan trend model, kemudian dengan regression square ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa memilih nantinya mana model yang terbaik dengan melihat nilai dari standar errornya. Demikian penjelasan dari penggunaan POM for Window untuk forecasting untuk data time series. Semoga penjelasan ini bermanfaat.